tak bisa meminta lebih. Simone Inzaghi puas Inter Milan ke final Supercoppa. Simone Inzaghi mengungkapkan kepuasannya terhadap performa Inter Milan dalam kemenangan 2-0 atas Atalanta di semifinal Supercoppa Italiana. Namun ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi Marcus Thuram menjelang final. Nerazzurri kini semakin dekat untuk mencatatkan sejarah sebagai tim pertama yang memenangkan Supercoppa Italiana selama 4 musim berturut-turut. Mereka mencapai final berkat 2 gol Denzel Dumfries dalam laga yang berlangsung sengit di malam semifinal. Para pemain bermain sangat baik. Tidak ada keraguan sedikit pun saat melawan tim yang sangat berkualitas. Kami menginginkan final ini, kami telah mengambil langkah pertama dan sekarang tahu bahwa langkah terpenting masih harus diambil. Tetapi menciptakan banyak peluang melawan Atalanta sejujurnya merupakan sesuatu yang patut dibanggakan, kata Simone Inzaghi kepada Sport Mediaset. Inter Milan sebenarnya memiliki banyak peluang untuk menambah gol, namun penampilan gemilang kiper Marco Carnesecchi menggagalkan usaha dari Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, dan Federico Di Marco. Di sisi lain, Atalanta sempat mencetak gol melalui Ederson, namun gol tersebut dianulir karena offside. Penjaga gawang juga melakukan penyelamatan terhadap Mkhitaryan dan Di Marco. Ketika kami tidak mendapatkan gol ketiga, itu membuka kemungkinan bagi Atalanta untuk bangkit, tetapi saya tidak bisa meminta lebih dari para pemain saya, ditambah Inzaghi. Satu-satunya kesalahan kami adalah tidak menyelesaikan pertandingan lebih awal, tetapi saya benar-benar tidak bisa mengeluh terhadap lawan yang berkualitas. Saya sangat puas, terutama dengan semua perjalanan ini dan jadwal pertandingan yang padat, tetapi para pemain menunjukkan tekad, konsentrasi, dan fokus. Kami telah melampaui semua harapan musim ini. Soal rumor Joshua Zirkzee, Juventus beri respon mengambang. Direktur Juventus, Cristiano Guintoli buka suara terkait rumor timnya ingin mendatangkan Joshua Zirkzee. Ia menyebut bahwa timnya tidak ada menjalin kontak dengan Manchester United. Juventus beberapa bulan terakhir sedang berburu penyerang baru. Mereka butuh pendamping Dusan Vlahovic yang performanya tidak stabil. Salah satu nama yang beredar jadi incaran Juventus adalah Joshua Zirkzee. Si Nyonya tua ingin merekrut sang striker yang kini tidak jadi pemain inti di Manchester United. Juventus kini dirumorkan sudah mengontak MU untuk mendatangkan jasa Zirkzee. Namun benarkah rumor tersebut? Dalam wawancaranya baru-baru ini, Guintoli dikonfirmasi terkait rumor Juventus ingin mendatangkan Zirkzee. Ia membantah bahwa timnya telah menjalin komunikasi dengan MU untuk merekrut striker timnas Belanda tersebut. Kami tidak pernah mendiskusikan apapun terkait Joshua Zirkzee dengan Manchester United, itu tutur Guintoli. Meski begitu, Guintoli tidak menutup pintu sepenuhnya bagi Juventus untuk merekrut Zirkzee. Ia menyebut bahwa apapun bisa terjadi di bursa transfer musim dingin ini sehingga ia membuka diri untuk kans hal itu terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Manchester United sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri, pungkasnya. Tetapi menurut gosip yang beredar di Inggris, Zirkzee masih belum mau meninggalkan Manchester United. Sang striker dilaporkan masih ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya di Manchester United. Final Supercoppa Italiana 2025, misi Milan hentikan dominasi Inter. Inter Milan dan AC Milan akan saling berhadapan di Derby della Madonnina untuk memperebutkan trofi Supercoppa Italiana 2025 di Riyadh, Senin nanti. Pertandingan final Supercoppa Italiana 2025 akan dimainkan di Kingdom Arena di Riyadh pada hari Senin tanggal 6 Januari. Laga ini sendiri sangat istimewa karena berstatus sebagai Derby della Madonnina, salah satu laga besar di sepak bola Italia. Ini baru tahun kedua turnamen ini dimainkan dalam format Final Four, yang menampilkan pemenang gelar Serie A dan Coppa Italia, ditambah runner-up untuk masing-masing kompetisi tersebut. Inter Milan telah memenangi Supercoppa Italiana selama 3 musim berturut-turut. Dalam sesi wawancara sebelumnya, pelatih Simone Inzaghi berharap jadi klub pertama yang berhasil memenangkan trofi tersebut 4 kali berturut-turut. Mereka lolos ke final setelah menang 2-0 atas pesaing Coppa Italia, Atalanta, pada hari Kamis. Sementara Milan berhasil bangkit dan mengalahkan Juventus 2-1 di hari Jumat dan memastikan tempat mereka di laga yang sangat istimewa ini. Seperti pada semifinal, tidak ada perpanjangan waktu, jadi jika kedua tim bermain imbang setelah 90 menit, maka akan langsung dilanjutkan ke adu penalti. Inter juga bertujuan untuk memenangkan Supercoppa Italiana ke-9 mereka, yang akan membuat mereka sejajar dengan Juventus untuk kemenangan terbanyak, sedangkan Milan saat ini telah mengumpulkan 7 kemenangan dan belum mengangkat trofi sejak 2016. Edisi 2022 juga merupakan Derby della Madonnina, dimenangkan oleh Inter dengan skor 3-0 di Riyadh pada Januari 2023. Sedangkan Milan muncul sebagai pemenang dengan skor 2-1 di Beijing pada Agustus 2011.
Inter dinilai sejajar tim-tim unggulan Liga Champions. Inter Milan tak dianggap salah satu unggulan juara di Liga Champions musim ini. Namun ex-gelandangnya, Wesley Sneijder, percaya mereka sebagus para unggulan. Dalam peta persaingan Liga Champions 2024 hingga 2025, Inter masih di belakang tim-tim seperti Liverpool, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, hingga Arsenal yang lebih difavoritkan. Hal tersebut terungkap di berbagai bursa taruhan. Meski demikian, sejauh ini Inter jadi salah satu tim yang tampil meyakinkan di fase Liga. Mereka meraih 4 kemenangan, sekali imbang, dan baru sekali kalah dalam 6 matchday. Nerazzurri berada di posisi 6 klasemen fase Liga dan berpeluang lolos langsung ke babak 16 besar. Justru tim-tim seperti Manchester City dan Real Madrid sedang keteteran dan terancam harus melalui playoff. Mantan gelandang Inter Wesley Sneijder melihat secara komposisi dan permainan, tim polesan Simone Inzaghi sejajar dengan tim-tim unggulan juara. Apalagi skuad Inter sudah matang bersama Inzaghi. Keseluruhan timnya itu sama bagusnya dengan tim-tim terbaik di Liga Champions. Tidak ada yang bisa membantahnya, ujarnya, sebelum Inter menaklukkan Atalanta di semifinal Piala Super Italia. Lini tengahnya bermain dengan cepat. Mereka tahu bagaimana masuk ke posisi-posisi bagus dan tahu caranya menembak. Mereka mengelola momen-momen dengan baik, yang jadi salah satu hal terpenting dalam sepak bola menurut saya. Sistemnya berkembang dari tahun ke tahun. Calhanoglu adalah pemandu di tengah. Dia tahu di mana rekan-rekan setimnya bahkan dengan mata tertutup. Barella dan Mkhitaryan melakukan lebih banyak kombinasi dengan para winger. Lalu, saat seseorang absen, masih ada Fratesi dan Zielinski untuk masuk, imbu pria Belanda tersebut kepada La Gazzetta dello Sport. AC Milan butuh apa untuk kalahkan Inter? Sergio Conceição, kerja keras. Pelatih AC Milan, Sergio Conceição, menegaskan bahwa timnya harus bekerja keras jika ingin mengalahkan Inter Milan di final Supercoppa Italiana pada Senin malam, Juni 01, di Riyadh. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih baru AC Milan ini membahas peluang timnya untuk memenangkan gelar pertama di bawah kepemimpinannya. Saya harap tim bermain lebih baik. Kami sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan, ujar Sergio Conceição. Inter adalah tim yang kuat dan terbiasa menang, dengan pelatih yang sama dan dengan pemain yang telah bersama sejak lama. Ini hal yang baik bagi mereka, meskipun kami harus memikirkan diri kami sendiri. Memang sulit, tetapi di masa-masa sulit, kami semua harus menjadi pria sejati. Kami tidak boleh lupa bahwa semua penggemar menonton kami. Kami juga tidak boleh lupa bahwa kami memiliki 4 atau 5 pemain yang tidak dalam performa terbaiknya. Pertandingan ini juga memiliki elemen emosional bagi Conceição, mengingat ia pernah bermain untuk Inter Milan di awal tahun 2000-an. Ketika ditanya apakah ia memiliki perasaan khusus menghadapi mantan klubnya, ia memberi jawaban tegas. Saya menghormati semua tim yang pernah saya bela. Anak saya bermain untuk Juve. Perasaannya sama, apapun lawannya. Saya memiliki hubungan baik dengan para pemain saya benar-benar ingin mempersiapkan diri dengan baik agar mereka dapat mengalahkan tim yang kuat, ditambahnya. Conceição juga berbicara tentang persiapannya untuk pertandingan besar ini, memenangkan gelar juara membutuhkan 2 pertandingan. Kami telah mengambil 1 langkah, dan sekarang kami harus mengambil langkah lainnya. Kami berharap semuanya berjalan baik, kami yakin.